on my chest. My heart beats for you. I keep my arms out and hold you like before. We can fly away from here. We can stay close, my dear. Swept up in the wave from all our fears. How are we supposed to know on our own? Together we can go slow. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Halo Sobat Sehat, selamat siang menjelang sore. Selamat siang untuk Anda Sobat Sehat. Terima kasih sudah senantiasa menemani kami semua dan masih stay tune di Raisa Radio. Dan Anda bersama dengan saya Galuh di program acara kesayangan kita semua. Setiap hari Kamis jam 3 sore kita ada Tanya Pakar, di mana kita bisa bertanya-tanya seputar isu-isu kesehatan langsung pada pakar-pakarnya. Tentunya Sobat Sehat, Raisa Radio akan selalu menghadirkan pakar-pakar yang mumpuni dalam bidangnya, dan tentu kami juga membuka pertanyaan, membuka kesempatan bagi Anda Sobat Sehat yang bertanya nih. Nah Sobat Sehat, selamat sore, semoga Anda sehat nih. Untuk Sobat Sehat yang mendengarkan di radio aplikasi streaming, selamat sore. Dan selamat sore juga untuk Sobat Sehat yang sudah berkumpul ini di Zoom, ada beberapa. Dan juga untuk Sobat Sehat yang berada di website kami di radioindonesiasehat.com. Dan hari ini Sobat Sehat di Tanya Pakar edisi hari ini menarik nih. Kita bicara soal relasi sosial atau hubungan sosial. Nah tentu manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari hubungan kita dengan orang lain. Dan tentu kita harus menjaganya nih Sobat Sehat untuk kita untuk keberlangsungan hidup kita ke depannya. Dan sudah kami hadirkan untuk Anda pakar yang hadir pada kesempatan hari ini, hari Kamis 3 November 2022 nih. Ada Mbak Astuti Dian Lestari, Magister Psikologi Psikolog. Beliau merupakan psikolog di layanan konseling FKKMK UGM. Mari kita sapa dulu Sobat Sehat. Selamat sore Mbak Dian. Selamat sore Mbak Galuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Dian? Agak pilek sih sebenarnya. Mungkin suaranya agak ini dikit ya. Berarti memang lagi nggak enak badan ini ya Mbak Dian ya? Iya nih, kayaknya kena lumayan ya kehujanan. Terima kasih banyak Mbak Dian sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi edisi sore hari ini. Dan mungkin Mbak Dian monggo disapa dulu Sobat Sehat nih yang sedang mendengarkan di radio, silakan. Oh iya, sampai senang sekali bisa ketemu lagi sama Sobat Sehat ya Mbak ya, penyamanya ya. Sobat Sehat semuanya, baik yang dengar di yang join Zoom meeting-nya ataupun mendengarkan via radio gitu ya. Jadi kita sore ini akan ngobrol-ngobrol. Saya pikir ini tema yang lagi hits akhir-akhir ini. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Dian. Semoga kondisinya segera membaik, nanti istirahat terus bisa beraktivitas seperti biasa. Ini baru di kampus ini Mbak Dian. Masih di kampus. Iya, di kampus lagi hujan nih ya Mbak Dian ya. Ya. Semoga koneksinya juga oke dan kita tetap bisa menemani Anda Sobat Sehat yang berada di radio maupun di Zoom. Semoga koneksi kita lancar sehingga kita bisa menemani Anda untuk mengupas tema yang menarik di sore hari ini. Sobat Sehat, seperti biasa Mbak Dian, kami persilahkan untuk Sobat Sehat bertanya langsung, boleh nggih nanti baik melalui radio Sobat Sehat seperti biasa di 0812 3239 7300. Sekali lagi ya Sobat Sehat, di 0812
32397300. Nanti akan saya bacakan satu persatu pertanyaan dari Sobat Sehat terkait dengan tema yang sedang dibahas hari ini mengenai relasi sosial atau hubungan yang sehat itu seperti apa. Nah, Mbak Dian ini berarti kita sepakati hubungannya secara umum ya Mbak Dian ya? Hmm. Iya, Oke, ya baik. secara umum. Mhm. Nah, Mbak Dian mungkin kita mulai dulu. Sebetulnya kata relasi sosial itu apa Mbak Dian? Oke, kita mulai dulu. Jadi memang um, apa namanya kita ini yang kemudian kita diskusikan di sore hari ini dalam konteks hubungan sosial secara umum gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngerujuk ke salah satu kriteria kesehatan mental menurut WHO itu kan adalah ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, itu salah satunya. Nah, dalam proses kita bisa bermanfaat orang lain gitu kan pasti ada satu relasi gitu ya yang tercipta di situ gitu ya, makanya itu jadi penting. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang hubungan yang sehat seperti apa, ini kan sebenarnya konteksnya adalah pada bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang penting dalam hidup kita ya, kayak significant person yang kita siapa, orang-orang terdekat kita gitu. Jadi dalam hal ini adalah sebuah hubungan antara dua orang atau lebih yang itu sifatnya berkelanjutan gitu ya, dan ada keterikatan di antaranya gitu. Jadi beda dengan misalnya kita ketemu orang di jalan gitu ya, itu kan tidak bisa disebut dengan hubungan yang dekat seperti itu, satu hubungan kayak gitu ya. Tapi dalam hal ini adalah misalnya dengan terutama ya keluarga inti, terus teman-teman, kemudian hubungan dengan misalnya kita hubungan yang sifatnya romantis gitu ya, misalnya dengan pacar seperti itu, dengan pasangan kayak gitu. Begitu sih, jadi gitu ya intinya. Jadi bagaimana hubungan sosial yang kemudian perlu kita perhatikan dan bisa berlangsung dengan baik ya tadi yang kemudian jangka panjang, berkelanjutan, dan memang vice versa gitu ya, ada connecting di antara keduanya gitu. Oke, terima kasih Mbak Dian. Jadi relasi sosial itu hubungan kita dengan orang yang signifikan, yang kita sengaja kita akan dekat dengan orang itu, begitu Mbak Dian? Atau yang sedang dekat. Jadi kalau misalkan dengan orang yang yang nggak kenal dengan orang-orang di jalan itu berarti tidak termasuk dalam relasi sosial, begitu ya Mbak Dian ya? Jadi bagaimana kita merawat hubungan dengan orang-orang yang sudah menjalin hubungan dengan kita, begitu Mbak Dian? Betul. Nah, Mbak Dian, tadi Mbak Dian sedikit beberapa menyinggung poin-poin nih untuk kita bisa menciptakan relasi sosial yang sehat itu seperti apa. Salah satunya adalah tadi kita keduanya merasa terkoneksi. Nah, sebetulnya tapi saya pengen tahu dulu nih Mbak Dian, mungkin sobat saya juga bertanya-tanya, yang sehat ini seperti apa sebelum kita berangkat ke bagaimana mengupayakan untuk membangun relasi yang sehat, kita harus tahu dulu kriteria yang sehat nih seperti apa Mbak Dian? Oke. Jadi beberapa hal sebuah hubungan dikatakan hubungan yang sehat itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah adanya kejujuran gitu ya dalam prosesnya. Rasa saling percaya, ada trust gitu ya, rasa saling percaya, saling menghormati, dan juga komunikasi yang terbuka di antara keduanya gitu ya. Jadi misalnya saya sama Mbak Galuh sahabatan nih, nah itu ya saya jujur, saya percaya sama Mbak Galuh, begitu juga sebaliknya kayak gitu. Jadi memang hubungan yang sehat itu membutuhkan usaha dan kompromi gitu ya dari kedua belah pihak gitu. Jadi itu yang kemudian perlu kita cermati ya, kita punya nggak sih di hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Jadi tidak ada ada ketidakseimbangan power gitu ya di antara keduanya yang terlalu besar gitu ya ini. Artinya kalau Perbedaan kuasa. menjadikan hubungan ini sehat harus dari dua belah pihak ya, Mbak Dian. Jadi kalau kita sekarang sudah tahu nih bagaimana mengupayakan untuk sehat, kalau kita mengupayakan tapi lawan dari hubungan kita itu tidak mengupayakan, artinya kita akan capek ya Mbak Dian? Atau seperti apa? Ya jadi tadi ya kan suatu relasi itu kan harus dua arah gitu. Jadi nanti kalau misalnya salah satu saja yang nggak berusaha, pasti nanti prosesnya nggak akan baik kayak gitu ya, akan merugikan salah satu pihak.
begitu. Jadi emang harus dua-duanya. Kayaknya untuk mengupayakan ini teman-teman harus mengajak belajar bersama dengan teman-teman nih ya Mbak Dian ya. Mhm Nah, mhm sekali lagi mhm. Sobat Sehat, waktu masih kami buka untuk Anda. Kami buka pertanyaan di 0812 3239 7300 terkait dengan hubungan sosial yang sehat. Nah Mbak Dian tadi ada kejujuran, saling percaya, lalu juga menghormati dan komunikasi yang terbuka. Tapi yang menarik adalah komunikasi terbuka nih Mbak Dian. Komunikasi terbuka itu apakah lantas kita harus terbuka dengan apa yang kita alami, lalu, tapi kan orang kita tahu kita berhubungan dengan siapa, misalkan kita tahu orang itu kok kayaknya nggak bisa menjaga rahasia kita, apakah kita harus selalu terbuka dengan orang atau bagaimana, Mbak Dian? Ya, jadi artinya kan tadi ya membutuhkan, hubungan itu bisa bekerja dengan, optimal gitu ya, bisa sehat kan kalau emang keduanya bisa saling terbuka komunikasinya kayak gitu. Nah, tadi kan pertanyaan Mbak Galuh kalau misalnya kayaknya dia nggak bisa dipercaya kayak gitu ya, Mhm, atau mungkin kita punya pengalaman yang biasanya tuh pengalaman-pengalaman, hubungan yang tidak menyenangkan biasanya akan juga mempengaruhi gitu ya, bagaimana pola hubungan kita ke depan. Nah, itu kita juga perlu pahami atau kenali batasan-batasan diri kita juga sih, kayak gitu. Jadi misalnya, misalnya gini, seberapa seberapa jauh kita perlu terbuka gitu ya satu sama lain. Nah, itu kan beda-beda konteksnya. Misalnya dengan orang tua, dengan pasangan, dengan teman, itu kita nggak bisa samain kayak gitu ya. Jadi kita juga harus pahami batasan-batasan diri kita seperti apa. Jadi kalau misalnya kan intinya sebenarnya komunikasi yang terbuka ini menekankan pada bagaimana agar hal-hal yang sebenarnya itu tuh um, mempengaruhi dua belah pihak itu tuh terkomunikasikan kayak gitu. Jadi tetap jadi dalam suatu hubungan tuh bukan berarti terus tiap orang nggak punya privasi ya itu kayak semua orang harus punya privasi kayak gitu ya. Jadi mhm. kita tuh nggak even sama misalnya sama pasangan gitu ya, misalnya sama orang tua itu kan apalagi misalnya kita udah dewasa, kita dengan orang tua kan tetap aja ada hal-hal yang kita butuh untuk itu disimpan kita sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih misalnya kita masih kuliah gitu ya, terus ternyata pilihan karir kita ke depan tuh nggak sama nih sama sama tuntutan dari orang tua kayak gitu, kayaknya orang tua nggak merestui, gimana dong? Itu kan kayak, aduh nanti jalanku susah nih kalau tidak direstui gitu ya Apalagi misalnya. apalagi mendengar kalimat yang ridho Tuhan Ya, atau ridho orang tua gitu. iya, iya kayaknya langsung langsung kayak udah kalau udah enggak tuh kayak bener-bener tidak ada jalan lain. Padahal sebenarnya kita bisa belajar untuk kayak tadi, inilah komunikasi terbuka tuh diperlukan di sini kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kepentingan-kepentingan yang kayak saling apa namanya menghambat ya, saling terhambat satu sama lain, itu perlu diomongin gitu. Kita juga perlu kan kita juga berhak ya menyampaikan apa yang kemudian kita inginkan, kita harapkan, tentu saja dengan cara-cara yang baik, dengan pilihan kata-kata yang bijak gitu ya. Tidak menyampaikan terutama untuk hal-hal yang kemudian apa ya, berpotensi memicu konflik, kita tuh perlu benar-benar mempersiapkan diri ya, untuk ngobrolinnya itu perlu persiapan gitu. Ya apa yang mau diobrolin, caranya, kapan kapan tuh penting banget gitu ya. Misalnya kita jangan ngobrolin hal-hal yang penting tuh kalau pas misalnya baru pulang kerja terus langsung diobrolin tuh masih capek gitu ya. Misalnya kalau mau ngobrolin hal-hal yang kayaknya penting banget mungkin pas hari libur misalnya kayak gitu sih. Jadi komunikasi terbuka tuh seperti itu sih. Jadi intinya kalau yang benar-benar bersinggungan sama kepentingan dua belah pihak uh, itu kita perlu secara apa adanya yang menyampaikan. Mhm, terima kasih Mbak Dian. Jadi artinya kita punya hak untuk memilih gitu ya Mbak Dian, kita bisa terbuka Mm, dengan siapa. Misalkan kalau ngomongin soal, kita punya masalah apa, ngomonginnya ke teman, masalah sama mm, apa harus ke orang tua. Dan itu pun harus kita atur ya timingnya, mm, cara ngomongnya. mm, Misalkan baru pulang kerja, belum lagi kena macet nih Mbak Dian. mm. Udah udah di jalan udah capek, nyampe rumah juga juga Iya, capek gitu ya Mbak Dian ya. heeh. Tapi apakah itu berpengaruh Mbak Dian kalau misalnya orang lagi capek, terus kenapa orang itu capek terus dia mudah emosian, Mbak Dian? Ya kan emang seperti itu ya nature-nya ya, kalau kemudian kita lelah itu kan, apa namanya, secara fisik ya itu kan, apa namanya, jadi, kita mood-nya biasanya kan kalau kan
emosi kita, terus kondisi fisik kita itu kan saling mempengaruhi ya pikiran kita kayak gitu. Jadi dalam kondisi jenuh kayak gitu ya jadi susah kan untuk berpikir secara jernih kayak gitu. Jadi ngeresponnya jadi lebih emosional kayak gitu sih. Gitu. Nah ini penting nih Sobat Sehat apa yang disampaikan Mbak Dian nih, bagaimana kita mengkomunikasikan hal yang penting itu kita lihat dulu waktunya kapan, situasinya seperti apa dan memungkinkan, dan bahkan kita harus menyusun narasinya tuh seperti apa. Iya, iya nggak harus sedetail itu, tapi nggak apa-apa juga sih kalau misalnya kita mau ini gitu ya, Mhm. mau apalagi misalnya untuk hal-hal yang penting biar nggak kelewat, biar nggak overlap. Kadang-kadang tuh kita jadi misalnya ya untuk sesuatu hal yang penting tuh kalau nggak hati-hati tuh kadang keluar dari substansi apa yang mau diomongin gitu. Jadi malah misalnya jadi cenderung apa ya kayak membahas personal satu sama lain gitu loh. Gitu. Misalnya kamu nih memang kalau aku bicara tuh nggak pernah mendengarkan misalnya kayak gitu-gitu ya misalnya jadi karena bete jadi ngomong kayak gitu padahal kadang-kadang sebenarnya bukan hal-hal kayak gitu yang perlu diomongin gitu. Oke, baik Mbak Dian. Lalu kenapa nih Mbak Dian kita harus membangun relasi yang sehat? Apa sebetulnya manfaat untuk diri kita keberlanjutannya begitu Mbak Dian? Oke, jadi kan manusia tuh makhluk sosial gitu ya. Jadi kita tuh akan selalu membutuhkan orang lain maksudnya dalam baik itu yang hubungan secara emosional dekat maupun yang enggak kayak gitu. Jadi sepanjang hayat kita ya kita butuh orang lain itu. Gitu. Jadi kalau kemudian kita nggak bisa membangun hubungan yang sehat ya itu nanti kita hidupnya painful ya gitu ya. Jadi dalam tanda kutip menderita kayak gitu. Dan itu kan jadi tentu saja bukan berarti terus hidup tuh akan kalau kita punya hubungan yang sehat tuh akan baik-baik aja terus ya malah enggak ya. Justru sebenarnya hubungan yang sehat itu tuh bukan berarti terus enggak berantem, tidak ada salah paham atau apa gitu tuh enggak, tapi kemudian kita bisa mengelola itu dengan baik. Gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah tuh ya bisa diselesaikan gitu loh, bukannya kemudian diabaikan atau diabaikan gitu ya kayak denial kayak gitu enggak, tapi ketika ada masalah yang berkenaan dengan dua belah pihak tuh arahnya ke penyelesaian gitu. Kalau hubungannya sehat seperti itu. Jadi dampaknya sangat banyak sih ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hubungan yang sehat itu juga akan membantu kita untuk ini ya kan kadang-kadang hubungan kita dengan orang lain tuh akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap diri kita sendiri juga. Jadi misalnya kadang-kadang kalau hubungannya nggak satu kayak misalnya kita bisa aja berpikiran oh aku tuh tidak berhak disayang misalnya kayak gitu. Aku tidak berhak untuk kayaknya emang nggak ada yang mau temenan sama aku misalnya kayak gitu ya. Aku tidak layak untuk dijadikan teman misalnya seperti itu. Jadi berkaitan juga sama harga diri kita, bagaimana cara kita memandang diri kita juga kayak gitu. Iya ternyata sangat penting ya Mbak Dian dan itu tadi poinnya Sobat Sehat bahwasanya hubungan yang sehat itu bukan berarti nggak pernah bertengkar, tapi pernah bertengkar tapi bisa menyelesaikan itu secara baik-baik gitu ya Mbak Dian ya. Iya. Berpengaruh juga bagaimana kita memandang diri kita. Nah itu sangat penting nih Mbak Dian karena kita butuh percaya diri kita nih ke depan. Nah kalau kita bertemu dengan orang dan bagaimana kita bisa tahu Mbak Dian kalau hubungan saya dengan teman saya atau saya dengan siapa tuh sebetulnya nggak sehat? Karena kadang kalau kita udah deket nih, kadang kita lupa untuk merasa gitu Mbak Dian. Karena terlalu akrab, nggak ada jarak, terus kita benar-benar kayak ngerasa hubungan kita nih baik-baik aja, nggak apa-apa gitu. Ya jadi beberapa hal yang kemudian kita bisa amati ya ketika suatu hubungan itu tidak sehat. Misalnya adanya dominasi yang terlalu besar dari satu sama lain kayak gitu. Terlalu ngontrol kayak gitu. Terlalu kan apalagi kalau misalnya kita udah dewasa itu kan kita seharusnya cukup mandiri ya untuk bisa ngambil keputusan. Ya walaupun misalnya saya minta masukan, tapi itu sebenarnya sifatnya saran, rekomendasi kayak gitu ya, bukan kemudian kita memberikan kesempatan ke orang lain untuk memutuskan untuk kita kan enggak kayak gitu. Jadi biasanya salah satunya ditandai dengan tadi dominasi, kontrol yang tinggi gitu ya, misal terlalu posesif kayak gitu. Terus kita merasa insecure dalam hubungan itu tuh yang ekstrim gitu ya maksudnya ya. Gitu. Jadi kita merasa sangat insecure dalam hubungan tersebut gitu.
Itu yang kemudian beberapa hal. Terus hal-hal yang lain, dia tidak adanya kejujuran, terlalu bergantung. Jadi makanya kita perlu hati-hati ya kalau kadang kayak aduh aku nggak bisa deh kalau nggak ada kamu. Nah itu harus hati-hati kita kalau kayak gitu. Karena kan sebenarnya kita bisa ya berdaya ya, maksudnya gini, ketika kita tadi kan saya bilang kalau manusia itu akan selalu membutuhkan orang lain ya sepanjang hidupnya. Tapi itu kita bisa ngontrol itu gitu loh. Jadi misalnya kadang-kadang kalau yang dependen tuh biasanya ke satu dua orang gitu ya. Kayaknya aku pokoknya harus sama kamu gitu ya. Kayaknya nggak bisa deh kalau nggak ada kamu misalnya kayak gitu. Nah sebenarnya kan kalaupun misal kita butuh bantuan orang lain, itu kan juga nggak harus misalnya temenan sama Bagalu yang nggak harus Bagalu juga kan yang bantuin saya kan kayak gitu. Tapi saya kan juga sebenarnya bisa mencari bantuan ke orang lain kayak gitu. Jadi kita ngerasa tidak berdaya kalau kita nggak bersama yang bersangkutan kayak gitu. Itu kita perlu hati-hati ya kalau udah ada perasaan seperti itu gitu. Terus adanya intimidasi, dalam hubungannya gitu. Terus dan apalagi yang paling ini ya kalau udah ada kekerasan ya baik secara verbal maupun fisik, dan hal-hal tersebut tuh yang nggak sehat tuh artinya itu tuh sesuatu yang berulang gitu ya. Jadi biasanya polanya berulang. Jadi nggak cuman sekali dua kali. Ya. Mungkin 2 kali juga udah berulang ya, tapi nggak cuman sekali gitu. Oh ini sangat, kalau misalkan poin-poin tadi nih Sobat Sehat, terlalu kita bertemu orang yang mendominasi, terlalu mengontrol, insecure, lalu kita merasa orang itu tidak jujur, bergantung, apalagi kita mendapatkan intimidasi, dan ini sangat tidak enak kalau kita berhubungan dengan orang itu. Tapi kalau misalnya kita nggak menyadari, ini makin bahaya nih Mbak Dian ya, kalau kita sudah keberlanjutan bersama dengan orang itu dan kita tidak ada jarak, makanya kita nggak tahu sebetulnya yang terjadi pada diri kita nih seperti apa. Nah, Mbak Dian, kalau misalnya kita sudah menjumpai nih, barangkali dari sobat yang di rumah, tadi poin-poinnya sudah tahu, wah kok kayaknya saya merasa seperti itu nih di dalam hubungan saya nih, entah itu sama teman-teman atau mungkin juga sama orang tua atau mungkin juga sama pasangan. Apa yang harus kita lakukan pertama kali nih, Mbak Dian? Oke. Jadi kita ini ya kan kalau sekarang tuh apa namanya karena banyak informasi sih ya tentang kesehatan mental, hal-hal semacam itu, kadang kita tuh kadang suka dengan mudah melabel suatu hubungan nih kayak sehat atau nggak sehat gitu ya. Tapi itu kita benar-benar perlu hati-hati. Artinya tuh bukan hubungan yang tadi kan saya sudah sebutkan beberapa tanda-tanda yang kalau suatu relasi itu tidak sehat, tapi yang perlu kita hati-hati adalah ketika hubungan itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, terus langsung kita bilang itu hubungan yang nggak sehat, itu kayak harus hati-hati gitu ya, nggak selalu seperti itu sebenarnya. Gitu. Terus tadi apa yang kemudian perlu kita lakukan gitu ya untuk keluar dari situ ya Mbak ya berarti. Nah sebelum ke situ yang pertama adalah kan tadi Mbak sempat singgung, kadang kalau kita udah kayak nggak ada jarak sama orang lain jadi susah menilai. Nah makanya penting buat kita tuh tadi misalnya saya kan bilang nggak semua hal-hal yang informasi tentang diri kita tuh kita bisa kasih tahu ke orang lain gitu ya. Artinya kita tuh sebagai individu juga perlu punya ruang untuk sendiri gitu. Jadi mana hal-hal perlu mengenali benar-benar potensi diri kita seperti apa, baik jeleknya kita apa, kurang lebihnya kita apa, value yang kita anut tuh seperti apa. Itu tuh penting agar kita tuh jadi selalu bisa punya kontrol ya dalam setiap hubungan yang kita jalin kayak gitu. Jadi biar karena kalau kita benar-benar punya ruang gitu ya untuk diri kita sendiri kan, jadi tadi kayak ada jaraknya, jadi nggak selalu misalnya ya kayak nggak nempel terus gitu tuh, nanti kita jadi susah kan melihat yang objek sebenarnya seperti apa kayak gitu. Kita ngerasanya misalnya kayak selalu bareng gitu, ternyata pas kita sendiri kita jadi kelabakan kayak gitu ya, berarti kan ya itu ada catatan di situ gitu ya, bahwa ininya nggak kurang apa namanya kurang berlangsung dengan baik. Jadi yang pertama sebenarnya kita balik lagi ke diri kita ya, maksudnya tadi kenali benar-benar potensi diri kita, baik buruknya kita apa, value yang kita anut tuh seperti apa sih sebenarnya gitu. Kira-kira hubungan yang kita punya tuh
ini tuh cocok nggak sih sebenarnya sama value diriku gitu. Apakah kemudian hubungan tersebut sebenarnya lama-lama tuh membuat diri kita berkembang atau justru kita malah semakin mundur gitu ya. Misalnya sejak deket sama si A kok jadi menjauh dari lingkungan yang biasanya, misalnya gitu ya, jadi lebih menutup diri seperti itu. Jadi emang itu yang benar perlu diperhatikan, kenali diri kita, batas-batas diri kita apa, hal yang oke sama nggak oke buat kita apa, komprominya kita tuh mau sejauh mana sih gitu ya. Misalnya kita mau punya temen yang kayak gimana nih, mau yang kalau untuk yang jadiin sahabat tuh yang kayak gimana. Misalnya kita anaknya kayak yang hidup sehat banget gitu ya misalnya. Jadi pokoknya bingung lah sama orang yang merokok misalnya ya, ini contoh aja gitu misalnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita udah tahu kan kita bisa evaluasi ya hubungan dekat yang kita punya tuh seperti apa. Dan mengakhirinya tuh kan kita juga harus sesuai konteksnya. Misalnya kalau kemudian ternyata sama keluarga gimana tuh mengakhiri kan nggak mungkin gitu ya misalnya. Nah, kita gimana menjaga jaraknya. Jadi sebenarnya yang pertama tadi setelah kita kenali diri kita, batas-batas diri kita apa, evaluasi konteks hubungannya sebenarnya seperti apa, apakah itu pertemanan, apakah itu sahabatan, atau hubungan pacaran, atau pernikahan, atau hubungan dengan keluarganya keluarga inti atau keluarga besar gitu ya. Nah, itu kemudian mungkin kita bisa juga diskusikan ya sama orang yang misalnya saling tahu gitu maksudnya, saling tahu hubungan tersebut kayak gitu. Nah, misalnya bisa salah satunya dengan yang pertama ya membatasi komunikasi gitu ya, membatasi seperlunya aja kayak misalnya gini, misalnya dalam konteks pekerjaan gitu, kan nggak selalu ya yang di pekerjaan tuh harus kita tarik terlalu dalam ya hubungannya, misalnya sampai kayak menjadi kayak saudara gitu ya, nggak terlalu nggak semuanya bisa digituin, dan nggak harus ya, maksudnya kita tuh ya kan itu kamu ketemu tiap hari harusnya kamu jadi kayak saudara dong, kayak nggak harus selalu seperti itu gitu ya gitu. Jadi sesuai konteksnya. Kalau kemudian misalnya dalam hal misalnya pekerjaan, oh ya udah berarti komunikasinya sebatas pekerjaan aja gitu ya. Kita berusaha untuk tidak terlalu membuka diri atau cerita terlalu banyak tentang misalnya personal kita atau keluarga kita misalnya kayak gitu. Jadi salah satu kuncinya sih ya tadi ya dibatasi komunikasi gitu. Kalau udah parah banget sih, maksudnya kayak udah bener-bener red flag banget ya, kalau kayak udah membahayakan diri banget sih, bukan hanya mengurangi ya, bisa jadi kita perlu pada beberapa kasus tertentu kita bahkan harus kayak beneran udah gitu ya, udah memutus jalur komunikasi. Baik, terima kasih Mbak Dian. Nah, ini menarik nih Mbak Dian, karena kalau bicara soal kita makhluk sosial, ternyata nih Sobat Sehat, kita nih manusia makhluk sosial. Tetapi ada masanya juga kita tuh perlu kesendirian, perlu ruang sendiri. Gitu ya Mbak Dian ya, untuk kita merefleksikan sebetulnya hubungan kita dengan orang itu seperti apa, kita merasakan apa, dan kita jadi tahu nilai-nilai diri kita dan juga batas-batasnya. Nah, kadang ruang kesendirian itu saat ini yang mungkin banyak dicari dan mungkin belum banyak diupayakan nih Mbak Dian, karena digitalisasi semakin cepat, Betul. mungkin kita sendiri di ruangan, tapi pikiran kita kadang kemana-mana Mbak Dian, karena kita pegang gadget. Betul. Konteks dari kesendirian itu seperti apa yang baik yang bisa kita upayakan Mbak Dian, untuk kita bisa tahu nih diri kita yang sebenarnya gimana? Iya, jadi ya tadi ya, karena sekarang tuh banyak disrupsinya sih ya soalnya ya gitu. Jadi misalnya ini ya, kita perlu kan setiap orang sih caranya masih beda-beda gitu ya. Misal bisa dengan journaling, bisa dengan ditulis, bisa dengan kemudian kita self talk kayak gitu aja ya, kayak afirmasi aja, nggak harus dituliskan gitu. Kayak gitu. Jadi aktivitas yang kayak nggak harus selalu sama-sama orang lain ya, mungkin detox medsos kayak gitu ya, mungkin kita nggak harus yang selalu kayak refleksi yang kayak gitu-gitu, enggak gitu ya, tapi coba mindful aja untuk kayak enak benar-benar fokus sama apa yang kita kerjakan dan sendiri gitu ya, maksudnya tidak terlalu banyak atau mungkin benar-benar sendiri gitu ya. Misalnya kita
olahraga sendiri misalnya, jalan-jalan ke toko buku sendiri gitu ya misalnya, Oke. atau misalnya contoh suka masak, ya masak aja gitu ya sendirian kayak gitu-gitu. Jadi, apa namanya, misalnya kita makan makan di restoran sendiri ya, why not gitu ya misalnya ya. Kadang orang suka lihatnya aneh makan sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi nggak harus selalu yang bentuknya refleksi, tapi emang kita melakukan aktivitas apa ya sudah sendiri aja kayak gitu. Ya kan kadang itu nanti akan ini sih Bapak, mungkin kalau buat orang introvert itu sesuatu hal yang menyenangkan gitu ya, tapi kalau buat orang extrovert ini kayak, aduh aku nggak bisa deh kayaknya harus enaknya sama-sama orang lain gitu ya. Tapi itu ya perlu kita kasih jarak sih gitu ya untuk ya menikmati aktivitas sendirian itu kadang-kadang diperlukan gitu. Kadang-kadang diperlukan untuk kita bisa tahu betul diri kita karena kalau kita sendiri kita Mhm. benar-benar merdeka dengan pikiran kita. Mhm. Ya, menarik sekali nih obrolannya. Ini menarik poin penting juga nih Sobat Sehat yang mungkin lupa kita upayakan dalam kita menjalin hubungan dengan orang lain. Tidak melulu untuk menjaga terus-menerus dengan orang itu, tapi kita ada kalanya kita mengambil jarak untuk kita bertemu dengan diri kita sehingga tahu nih batas-batasnya apa. Nah setelah ini Mbak Dian mungkin kita akan membacakan dari pertanyaan-pertanyaan Sobat Sehat yang sudah masuk nih Mbak Dian, tapi kita jeda dulu nggih Mbak Dian dan Oke. Sobat Sehat. Kita masih akan kembali setelah satu lagu ini dan untuk Anda pastikan tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat di Tanya Pakar. Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Ya, menit ke 39, lepas dari pukul 3 sore masih di Raisa Radio Indonesia Sehat di program acara Tanya Pakar. Sobat Sehat, semoga lagu dari Alicia Cara dengan You Let Me Down tadi bisa menambah rileks di sore hari ini. Pas banget hujan-hujan nih Sobat Sehat. Dan Anda bergabung kembali di Tanya Pakar edisi hari ini bersama dengan layanan konseling FKKMK UGM. Kita membahas
tentang relasi sosial yang sehat nih seperti apa. Nah, Sobat Sehat masih bersama dengan Mbak Dian nih. Tadi sudah kita bahas ya banyak terkait dengan relasi sosial ini. Seperti apa, yang baik seperti apa, yang tidak baik nih seperti apa gitu ya. Dan selamat bergabung untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung di radio aplikasi streaming ya. Masih dibuka pertanyaannya di 0812 3239 7300. Nah, Mbak Dian terima kasih Mbak masih menemani kami, menemani Sobat Sehat semua di Tajam Bakar. Nah, Mbak Dian tadi sudah menyebutkan beberapa poin-poin relasi sosial ini yang baik nih seperti apa, ciri-cirinya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa membangun relasi sosial ini menjadi baik, Mbak Dian? Mbak Dian, maaf masih termute sepertinya. Oke, sorry. Berarti ini ya, cara gimana sih biar kita punya hubungan yang sehat gitu ya. Jadi kan tadi ya kayak hubungan itu harus hubungan yang sehat, hubungan yang harmonis, hubungan yang penuh kasih sayang itu kan harus diusahakan gitu ya. Tidak bisa kayak ya biarkanlah seperti air mengalir gitu ya. Nggak bisa begitu gitu. Jadi harus ada usahanya. Yang pertama paling penting sebenarnya kita harus saling ngasih waktu sih ya, itu yang paling penting gitu ya kan, karena orang budaya hustle sekarang nih kayaknya semua orang sibuk masing-masing gitu ya. Jadi sebenarnya kita ya tadi perlu kita meluangkan waktu. Jadi nggak nunggu ya seadanya waktu gitu ya. Sebenarnya kalau kita manajemen waktu yang benar ya, sebenarnya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita punya, termasuk dalam hal ini ya menjaga hubungan juga gitu. Jadi pertama waktu. Kemudian kalau udah ada waktu bersama nih gitu ya, kita benar-benar berusaha untuk here and now gitu. Kalau lagi ngobrol ya ngobrol, jangan pegang HP gitu ya. Kalau misalnya tapi misalnya punya tapi emang senangnya masing-masing gitu, dalam tempat yang sama tapi pegang HP sendiri-sendiri gitu ya. Ya boleh-boleh aja, tapi kalau emang pengen ngobrol itu ya sambil ditaruh ya HP-nya, jangan sambil ya balas chatting iya gitu ya, sambil konversasi iya, tapi sambil ngobrol iya, itu kita tidak nanti nggak jadi benar-benar bisa mendengarkan. Kemudian berusaha untuk mau mendengarkan gitu. Jadi mendengarkannya juga nggak hanya aku dengar kok gitu doang ya, itu kayak benar-benar mendengarkan gitu. Jadi kalau kita mendengarkan tuh kita benar-benar bisa nangkep isi pesannya apa gitu ya. Kemudian kita bisa menangkap pesannya apa, memahami pesan emosi yang tersirat di situ misalnya seperti itu. Kemudian membuka diri gitu ya untuk kemudian menerima masukan dari orang lain, penting banget gitu. Jadi selalu kan ya namanya hidup itu kan dinamis ya, berubah, tantangannya tiap hari tuh beda-beda, seringnya sih lebih susah gitu ya. Seringnya sih susah gitu. Jadi kita tuh juga harus mau dikritik, dikasih saran gitu-gitu. Selanjutnya adalah mengelola ekspektasi gitu ya. Jadi kita nggak bisa hanya berasumsi aja gitu ya, kayak kan aku harapannya begini gitu ya misalnya. Aku kan udah memperbaiki diri nih, aku sekarang udah mau mendengarkan, misalnya aku udah terbuka, tapi kok yang bersangkutan kok masih tetap kayak gitu ya, masih tidak berubah misalnya seperti itu. Jadi kita juga harus punya ekspektasi yang realistis gitu ya. Misalnya masalah waktu ya, kalau tahu sama-sama sedikit waktu untuk menghabiskan waktu bersama, ya kita perlu suka nggak suka, mau nggak mau menerima bahwa memang waktu untuk bersamanya itu sedikit misalnya gitu ya. Jadi ekspektasinya tuh perlu dikelola gitu, dan perlu ini ya saling tahu, misalnya aku pengennya gimana, kau pengennya gimana gitu ya. Jalan tengahnya apa gitu. Jadi itu perlu diomongin, nggak bisa kayak harusnya lo ngerti gitu ya, nggak bisa ya membaca bahasa kalbu itu gimana caranya gitu. Gitu ya. Ada hal-hal yang maksudnya kadang-kadang kan kita bisa ya, kamu kan harusnya kita harusnya ngerti nih, peka nih sama bahasa tubuhnya gitu ya, sama ekspresinya seperti apa gitu. Tapi ya untuk benar-benar tahu tuh harus diobrolin gitu. Baik Mbak Dian, jadi itu tadi ya, saling kasih waktu, lalu juga hadir sepenuhnya, mau mendengarkan, membuka diri,
menerima kritik dan mengelola ekspektasi. Ada lagi Mbak Dian? Satu lagi adalah kita perlu tadi ya memberi batasan. Hmm, Jadi sama setiap di semua relasi yang kita punya sih kayak gitu. Oke. Jadi sesuai ininya ya, sesuai level kedekatannya gitu ya. Sama tentunya beda boundary yang kita punya untuk teman, untuk saudara, untuk em, orang tua gitu, dan itu disesuaikan sama peran kita juga gitu. Misalnya kalau pas kita masih, misalnya gini, kita sebagai anak pas kita belum berkeluarga misalnya, itu beda dengan pas kita udah berkeluarga juga gitu ya misalnya. Ya kayak gitu tuh harus disesuaikan. Ya, terima kasih Mbak Dian. Nah, poin-poin itu mungkin juga merujuk pada pertanyaan sobat saya yang mungkin agak-agak mirip juga nih, poin mendengar. Iya. Nah, di era digitalisasi sekarang nih Mbak Dian, kayaknya semua orang punya ruang untuk ngomong. Kita bebas, kita punya ruang bebas untuk ngomong dan tidak terbatas. Nah, tanpa sadar itu terbawa ke kebiasaan kita. Lalu dalam hubungan sosial nih, semuanya mungkin tanpa sadar merasa ingin didengarkan. Nah, Betul. ini juga ini pertanyaan dari salah satu sobat saya tidak menyebutkan namanya nih Mbak Dian, katanya terima kasih atas ilmunya, selamat sore Mbak Dian, izin bertanya lalu bagaimana menjadi pendengar yang baik? Bagaimana cara mendengarkan yang baik? Silakan Oke. Mbak Dian. Jadi biasanya kan kita tuh ini ya, salah satu hal yang sering saya omongin ya, terutama kalau lagi sama teman-teman mahasiswa tuh, kita tuh kan berlomba-lomba pengen bisa jadi public speaker yang bagus gitu. Kayak kita bisa ngomong, gimana sih cara ngomong yang menarik, yang kalau orang yang dengerin tuh jadi beneran mau dengerin gitu ya, yang ini gitu ya. Mungkin kalau Mbak Galuh kan pekerjaan Mbak Galuh itu kan menuntut untuk gitu ya, jadi speaker yang baik. Ada banyak tuh pelatihannya gitu ya. Ini nggak ada tuh pelatihan mendengarkan, Iya. kecuali kalau emang kita mau mendalami bidang-bidang seperti ini ya gitu. Misalnya saya ada kegiatan sama adik mahasiswa tuh bikin mereka mau jadi peer counselor, itu kan salah satu latihannya dan latihan mendengarkan gitu. Nah, caranya gimana sih kita mau bisa mendengarkan gitu ya. Jadi memang kita yang pertama perlu benar-benar menyediakan ini ya, maksudnya seluruh perangkat indera kita ya, diri kita, tubuh kita untuk ada di situ, untuk hear and now kayak gitu. Sebisa mungkin ya ya tadi ya, kayak jauhin HP itu yang paling gampangnya sih ya secara teknis gitu ya, biar kita benar-benar bisa sepenuhnya mendengarkan gitu. Jadi mendengarkan itu kan tidak hanya mendengar kata-kata apa sih yang diomongin gitu ya, tapi kita juga memperhatikan bahasa tubuhnya gitu ya misalnya. Kalau tatap muka ya terutama itu kan akan sangat ketahuan gitu ya bahasa tubuhnya seperti apa. Misalnya dia jadi kita bisa tahu tuh sebenarnya dia nih beneran happy apa enggak sih, kok dia ceritanya tuh happy tapi mukanya tuh kok nggak cocok gitu ya ekspresinya gitu. Sama apa yang diomongin kayak gitu misalnya. Kok dari tadi dia ngobrol tapi kayak nggak bisa diem gitu tangannya gitu ya, atau kakinya gitu ya misalnya. Apakah itu kan bisa jadi misalnya dia ada emosi tertentu ya, misalnya dia sebenarnya cemas atau dia takut atau dia nggak nyaman sebenarnya cerita gitu kan, kita jadi bisa ya gitu. Jadi kita menangkap semua informasi di lawan bicara kita tuh tidak hanya secara verbal aja, tapi non verbalnya itu justru ngasih pemahaman lebih ya dari apa yang diomongin gitu. Jadi kita juga jadi bisa lebih, kalau kita membiasakan itu ya kita akan bisa lebih empati, akan bisa lebih peka, kita jadi bisa lebih benar-benar tadi memahami tadi, karena kita nggak cuma denger doang. Jadi tadi gitu ya, memperhatikan bahasa tubuhnya gitu ya. Dan lebih dihargai juga sama lawan bicara juga ya Mbak Dian ya. Iya, luar biasa loh, mendengarkan itu tuh sangat-sangat apa ya, powerful gitu. Jadi mungkin karena pengalaman saya yang paling ini kan, kalau karena saya konselor ya, jadi biasanya kalau dalam sesi itu kan kayak salah satu yang paling sering diomongin adalah kata-kata seperti ini. Saya nggak pernah cerita ini ke siapapun sebelumnya kayak gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang itu dia simpan selama hidupnya gitu ya. Kadang-kadang itu bukan hal yang mudah juga misalnya. Nah, ketika kita tuh didengarkan gitu ya, ketika benar-benar didengerin gitu ya, itu kita akan bisa, powerful-nya itu adalah bahwa kita tuh diterima gitu ya, bahwa oh ternyata
aku punya cerita seperti ini tuh orang lain tuh mau loh didengerin, berarti dia mau menerima aku gitu ya. Oh Oke. dia perhatian, oh dia menyayangiku, misalnya seperti itu. Jadi itu sangat Ya, healing banget ya didengerin ini itu, menarik nih Sobat Sehat gitu. ini. Pesan untuk kita semua ya Sobat Sehat, jangan lupa untuk Mhm, kita mengupayakan untuk mendengar. Ternyata mendengar itu mmm, butuh kesediaan penuh atas tubuh mhm, dan juga fokus kita ya Mbak Dian. Tadi Mbak Dian mhm, juga menyebutkan bahwasanya semua orang berlomba-lomba untuk bagaimana berbicara yang baik, bagaimana mhm, menjadi pembicara yang menarik. Tapi ini menarik Mbak Dian karena beberapa waktu lalu saya mendengar dari Pak Helmi Yahya di mana mhm, beliau merupakan public speaker yang sangat luar biasa. Beliau mhm, juga belajar mendengar juga Mbak Dian. mhm, Ternyata dengan kita mendengar, itu juga cara kita untuk membangun karir ke depannya. Bagaimana kita bisa, membangun karakter-karakter positif pada diri kita, mhm, salah satunya itu tadi yang disebutkan Mbak Dian nih Sobat Sehat, bagaimana kita bisa berempati. Nah, mhm, berempati ini kan sangat, berguna di lingkungan kerja ya Mbak Dian ya. mhm. Terima kasih Mbak Dian, luar biasa. Nah ini, saya lanjut ya Mbak Dian, pertanyaan-pertanyaan dari sobat saya ini sudah numpuk banyak ini ya. Selamat sore ada dari Mbak Reni, apa kabar Mbak Reni? Selamat sore Mbak Dian, topiknya sangat menarik sekali katanya. Bagaimana ya Mbak apabila keterikatannya sudah kuat seperti hubungan suami dan istri, dan sudah ada anak, atau sahabat dekat yang sudah ada bisnis bersama. Nah ini bagaimana cara mengatasi kalau kita tuh udah tahu kalau hubungannya kurang sehat? Matur nuwun. Terima kasih Mbak Reni pertanyaannya. Monggo Mbak Dian. Ya, jadi kalau kita udah, bisa mengidentifikasi nih bahwa, oh ini kayak tanda-tanda hubungannya nggak sehat. Yang pertama dari diri kita sendiri, kita kenali kita bisa melakukan apa, kayak gitu. Batasnya kita tuh sampai mana, kayak gitu ya. Mmm, sekali lagi kalau sifatnya itu sudah sangat merugikan baik fisik maupun mental itu, sebaiknya memang kita perlu pertimbangkan ya untuk misalnya masih terikat tuh harus ada cara dan ketentuan berlaku itu harus banget kayak gitu. Tapi artinya tadi ya, kayak kita sendiri tuh bisa bisa perbaiki apa dari kita dulu kayak gitu. Dari yang kita perbaiki dulu, mmm, karena sebenarnya kalau misalnya kan kadang-kadang tadi ya, salah satu poin dari mengelola ekspektasi itu, kadang-kadang kan kita pengennya tuh kalau kita udah baik tuh mmm, ya partner kita tuh juga baik juga gitu ya. Nah, kadang-kadang salah satu, caranya ya kita fokus pada apa yang dalam kontrol kita ya, apa yang kemudian bisa kita lakukan kayak gitu. Kalau misalnya kita sudah berusaha untuk, kayak hak dan kewajibannya udah kita penuhi atau belum sih dalam hubungan tersebut kayak gitu. Misalnya kan kalau hubungan suami istri itu kan ya ada hak dan kewajibannya gitu ya, kayak suami kewajibannya apa, istri kewajibannya apa, haknya apa, kayak gitu-gitu. Kita fokus dari sisi kita dulu gitu ya. Ya kalau emang itu sudah, eee itu perlu dikomunikasikan ya, lagi-lagi perlu dikomunikasikan dan langkah bersamanya apa yang kemudian perlu ditempuh bersama, kayak gitu, perlu Mmm, ditempuh bersama. Jadi kalau kemudian tidak ada kesepakatan yang dalam upaya memperbaiki bersama itu ya, mungkin kita perlu pihak ketiga ya untuk membantu, kayak gitu. Dan misalnya kayak, oh ada bisnis gitu ya, kan kadang-kadang memang perlu juga dibedakan ya antara maksudnya kalau kita konteksnya bisnis itu kan profesional gitu ya. Jadi ya dalam konteks bisnisnya tuh, misalnya kita orangnya tipe yang, apa ya, kayaknya dulur banget gitu yang sangat ya tadilah ya, nyedulur banget gitu ya kalau sama sahabat gitu-gitu, oke. nggak terlalu perhitungan misalnya kayak gitu. Mhm Ya mhm. kalau bisnis ya nggak bisa begitu kan itu profesional ya kita karena bisnis kan juga melibatkan banyak orang pasti, nggak cuma tidak hanya misalnya 2 orang aja misalnya, biasanya kan ada melibatkan orang-orang lain juga gitu dan itu juga udah ada apa ya, materi yang perlu kita perhatikan juga gitu. Yes. Jadi itu emang harus dibedain sih gimana kita komunikasinya kalau ngomongin bisnis sama komunikasi pas di luar ngomongin kerjaan, ya itu semuanya plus minus ya karena, hubungan dekat secara emosional misalnya sahabatan atau kemudian pasangan, itu nggak selalu bisa, dibawa untuk di hubungan, profesional kayak gitu ya. Mhm Nggak mhm. selalu bisa, ya ada yang bisa, tapi nggak semua orang harus bisa juga. Jadi kalau kita nggak bisa tuh nggak apa-apa gitu, gitu. Oke, baik terima Gitu. kasih Mbak Dian. Jadi semoga menjawab ya atau tadi kalau misalnya itu dirasa itu kalau misalnya dipikirkan sendirian nih, kita sudah tadi sudah melakukan saran Mhm, dari Mbak Dian untuk mhm. menetapkan batas, lalu kita Heeh, memikirkan dengan kita dan merasa kita keberatan,
mikirnya sendiri, boleh dengan pihak ketiga, bisa cerita dengan orang terdekat atau mungkin ke layanan konseling FKKM KUGM ya, Mbak Dian ya. Bisa banget nih Sobat Iya. Sehat. Ya, Mbak, Nah, mungkin mau nambahin dikit ya. silakan. Jadi tadi ya pihak ketiga ini dalam hal ini bisa jadi misalnya keluarga dekat gitu ya, atau orang kepercayaan kita, atau kalau nggak mau melibatkan orang yang kenal kita ya ke profesional atau ke konselor atau ke psikolog kayak gitu ya. Dan terus misalnya hubungan keluarga gitu ya, kalau ada masalah nih hubungan suami istri misalnya bagaimana dengan kalau sudah ada anak kayak gitu. Kan kadang-kadang ngeberatin gitu ya, nanti kan anak butuh figur ayah dan ibu, tapi kan sebenarnya anak itu tidak hanya sekedar membutuhkan figur ayah dan ibu sebagai orang tuanya, tapi dia juga butuh figur atau role model bagaimana ayah ibunya itu juga kalau emang dalam pernikahan ya berperan sebagai suami istri bagi satu sama lain kayak gitu ya. Jadi tidak hanya perlu contoh gitu ya, perlu contoh. Kalau udah misalnya kalau berpisah ya udah berarti kan laki-laki dan perempuan ini hanya sebagai ayah dan ibu saja. Tapi kalau misalnya dalam pernikahan kan harus working as ini ya, suami istri gitu ya. Gitu. Jadi kan anak-anak juga membutuhkan iklimnya, lingkungan di mana relasinya tuh terjalin dengan baik kayak gitu. Jadi bersama tuh tidak selalu baik dan berpisah juga tidak selalu buruk kayak gitu sih. Gitu. Bersama tidak selalu baik, berpisah nih tidak selalu buruk gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Dian. Izin Mbak, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Sobat Sehat. Tidak ada namanya juga, tidak apa-apa ya Mbak Dian. Ya, nggak apa-apa. Ya kan ada hal sensitif gini ya. Ya, selamat sore Mbak Dian, terima kasih atas ilmunya. Mau bertanya jika ada orang yang sudah pernah masuk dalam lingkungan sosial yang tidak baik, misalnya dulu pernah dibully, menjadi korban bully, dan sudah terkenal dengan individu yang tertutup dan terkesan dinilai seperti orang yang mohon maaf aneh begitu. Lalu apakah ada tips untuk membangun relasi sosial yang baru dan sehat mengingat adanya trauma dan takut untuk memulai? Silakan Mbak Dian. Iya, jadi kalau kita punya pengalaman seperti itu, kan emang pengalaman di masa lalu tuh sama mempengaruhi kita sekarang gitu ya. Jadi kita tuh ibaratnya kayak kita tuh udah membacanya gitu ya, suatu lingkungan tuh mengancam gitu ya. Kita ngebacanya kayak gitu karena pengalaman tersebut kayak gitu. Nah, kalau salah satu yang kemudian menjadi concern orang yang pernah dibully itu kan biasanya dia insecure gitu ya, memandang dirinya rendah kayak gitu-gitu. Jadi yang pertama kita perlu menumbuhkan pada bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri dulu ya, gitu. Mengenali hal-hal baik apa yang kita punya, gitu ya, kelebihan-kelebihan yang kita punya. Dari pengalaman yang sebelumnya ke sekarang kita berproses seperti apa, kita dulu nggak bisa apa, sekarang bisa apa, kayak gitu. Dan itu yang kemudian dan kadang-kadang itu perlu dilatih juga gitu sih. Jadi nggak bisa yang kemudian langsung ya kayak ujuk-ujuk berubah gitu ya kan, nggak juga. Tapi kita perlu kenali dulu tuh aku reaksiku seperti apa gitu ya. Nah sekarang kira-kira hal yang positif yang mungkin aku bisa latih itu seperti apa, bisa coba seperti apa. Tapi yang paling pertama adalah kita belajar kalau emang kita punya pengalaman berada di lingkungan atau di hubungan yang nggak sehat, itu fokus ke diri sendiri dulu untuk kemudian tadi menyayangi diri, mengenali hal-hal baik tentang diri kita, mengenali lagi batasan-batasan mana yang bisa dikompromikan, mana yang enggak. Dari situ sih akan lebih mudah buat kita untuk nanti pas di lingkungan yang baru gitu. Karena kita udah tahu kayak aku nih berharga sebagai manusia, semua orang berharga dengan segala baik buruk yang dipunyai gitu kan. Ini adalah value-ku, mana yang bisa aku kompromikan, mana yang enggak kayak gitu. Misalnya tadi jadi kan kadang-kadang kita tuh misalnya kita perlu pahami ya bahwa tadi kan nggak semua hubungan tuh bisa jadi hubungan dekat juga gitu ya, kadang-kadang ya seperlunya aja sesuai misalnya itu kerja ya udah urusan kerjaan aja, yang penting kita dalam pekerjaan kita nggak ngerugiin orang, bisa mengerjakan sesuai job desk gitu ya, bisa bekerja sama. Nah secukupnya itu yang kemudian itu ya perlu dikelola seperti itu gitu sih. Jadi
kalau kemudian, pengalaman itu begitu menyakitkan atau kemudian, eee, kayak dalam banget gitu ya ininya, mungkin ya nggak apa-apa sih kalau untuk coba untuk konseling kayak gitu misalnya ya, biar karena kadang-kadang tuh pengalaman kayak orang yang mengalami bullying tuh kan kadang-kadang biasanya disimpan sendiri, nggak pernah diceritain Mhm. ke siapa-siapa. Nah, kadang-kadang tuh akhirnya kita tuh jadi punya pola pikir yang kurang pas tentang diri kita, karena kita pernah dibully itu. Nah, kan orang lain nggak pernah tahu. Nah, jadi kita perlu punya kesempatan untuk mengoreksi itu. Nah, kadang-kadang nggak sama bisa ya kita sendiri, tapi, kadang-kadang perlu ada kalanya perlu dibantu sih sama Iya. profesional agar agar ditemenin untuk melihat pengalaman itu lagi gitu. Mhm mhm. Bahwa, oh aku cara yang lebih, positif memandang suatu hubungan itu seperti apa sih sebenarnya, nah kayak gitu misalnya. Iya baik, terima kasih Mbak Dian, dan kita juga nggak tahu nih Mbak Dian dari, Sobat Sehat ini dibulinya sudah berapa lama. Iya, Kadang kalau, orang terlalu banyak mendengarkan perkataan-perkataan orang lain dan itu sifatnya negatif, jadi perkataan suara hati kan nggak perkataan atas diri kita betul. nggak terlalu Mhm terdengar, jadi kita mhm akan terbiasa menjadi orang yang mungkin rendah diri, kita nggak percaya dengan mhm diri kita, mhm lebih mhm. mendengarkan orang lain dan itu tadi takut untuk menjalin hubungan yang baru. Dan Iya, untuk Sobat Sehat tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dian nih, Anda boleh untuk berkonsultasi, untuk bertanya-tanya juga boleh, silakan di layanan konseling FKKM KUGM di Instagramnya di @layanankonseling FKKM KUGM ya Mbak Dian ya. Jadi Sobat Sehat bisa main-main ke sana, ngobrol-ngobrol di sana boleh banget untuk, bisa melihat diri kita. Dan terima kasih Mbak Dian sudah berbagi ke kita tentang bagaimana menjalin, hubungan yang sehat, bahwasanya Sobat Sehat ada beberapa hal yang perlu kita upayakan, yaitu bagaimana kita bisa saling memberikan waktu, lalu hadir sepenuhnya dalam hubungan yang kita bangun, mau mendengarkan, lalu membuka diri, bagaimana kita bisa mengelola ekspektasi kita atas orang lain, dan iya. juga kita bisa memberi batasan nih. Dan Sobat Sehat juga kalau kita sudah, tahu nih kita, hubungannya seperti apa, boleh untuk menyediakan ruang untuk sendiri biar kita bisa lebih tahu nih tentang diri kita dan apa yang sebetul-betulnya kita rasakan. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Dian sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Sehat-sehat untuk Mbak Dian, semoga lekas membaik Mbak Dian. Amin, makasih. Selamat istirahat Mbak Dian dan salam untuk, rekan-rekan di layanan konseling FKKM KUGM. Dan Sobat Sehat terima kasih atas kebersamaan Anda, Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada Sobat Sehat yang sudah bertanya, sudah mengajukan pertanyaan dan belum terjawab. Anda bisa, mungkin join di lain waktu, lain kesempatan. Saya Galuh mohon pamit. Terima kasih banyak ya Mbak Dian atas ilmunya dan mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Selamat beristirahat dan Sobat Sehat, sampai jumpa. Selamat beristirahat, hati-hati di jalan karena hujan. Saya Galuh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.